Eh, di sini ya, saat kita di komputer localhost, rekan-rekan ya, saat kita di komputer localhost itu umumnya passwordnya nggak ada, ya, umumnya ya. Tapi kalau ada ya silahkan dimasukkan ya. Dan umumnya usernya pun pakai root. Database-nya kasih aja nama tadi SMK ya, model underscore SMK 311 ya. Oke, ini umumnya saja ya. Portnya pun umumnya 3306 ya, nggak diisi pun nggak apa-apa ini. Ini awalan tabelnya MDL, model artinya ya, model. Dan seperti itu. Ini settingannya ya, settingan di localhost. Ya, oke. Kita next. Ya. Nah, setelah menu inilah yang kita harus agak sedikit berdebar-debar nih. Kenapa? Karena dia akan membaca ya spesifikasi SAM kita ini apakah disupport oleh model ini seperti itu. Oke, kita continue lagi. Modular ya, ini kepanjangan daripada model ya. Oke. Nah, disinilah. Nah, ini yang bahaya kalau ada merah-merah tuh artinya seri SAM kita tuh belum belum ada yang nggak aktif ya. Biasanya kalau kita install SAM yang lama ya atau beda dengan yang diminta dia akan merah. Kalau ini masih kuning masih warning ya. Ya masih warning HTTPS wajar lah ya. Oke nggak ada masalah. Oke kita continue. Ya yakinkah ini kan ya harus mencoba install ya dan harus latihan untuk praktek ya. Sayang ini ilmunya ya karena lagi booming ya. Sebenarnya kita terlambat ya 3 tahun yang lalu mestinya ini kita udah mahir ini. Cuman ya gimana lah ya artinya baru ada kesempatan kita untuk mengupas ini. Karena peluang bisnisnya itu masih tinggi ya. Masih banyak sekolahan-sekolahan itu yang belum ada ya untuk learningnya seperti itu. Apalagi dia dibantu dengan hosting, dibantu dengan maintenance, input data ya atau mau usaha bimbingan, bimbel ya, usaha bimbel misalkan juga bisa dari sini. Ya, seperti itu. Oke, ini dia lagi proses generate bikin database ya. Otomatis nanti dia kalau kita lihat di database ini dia akan ngebentuk database-nya ya, otomatis ya. Dia lagi proses create, update, insert, sampling model ya seperti itu. Nanti kurang lebih dia modelnya seperti ini. Ini udah kebentuk model SMK ya, model SMK. Dia baru bikin database-nya, dia lagi generate table-tablenya ya. Nah, ini butuh waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit lah ya. Itu sudah selesai untuk yang di localhost. Ya, untuk yang di lokal. Mudah ya. Ya mudah ya karena selama ini mungkin kita takut ataupun khawatir atau belum ketemu pasangannya tuh. Apa sih yang tepat yang mudah untuk install model ya yang terbaru. Oke. Oke, kita akan praktek selanjutnya yang online ya untuk online, model online. Ya. Oke rekan-rekan, di sini saat kita beli domain ya dan hosting ya, kita akan dikasih cPanel ya, kita dikasih login seperti ini contoh ya. Kita dikasih login seperti ini atau contohnya. Ya, di sini saya akan membuat subdomain dulu ya, subdomainnya SMK ya. Jadi numpang ke domain utama. Domain utamanya adalah ruangprestasi.com. Saya bikin subdomain dahulu ya. Karena saya numpang ya. Kecuali kalau kita langsung upload ke dalam apa namanya? Web utama kita ya. Misalnya ruangprestasi.com ya berarti langsung masukin ya, langsung kita masukin nih pakai file manager ya. Langsung masukin ke web utama, ke ruang utama itu di kalau di lokal htdoc ya atau www.root kalau di sini public HTML. Jadi kita hostingnya di sini nanti. Ya, kita hostingnya di sini kalau langsung di web utama. Tapi kalau kita mau bikin sub domain ya misalkan smk.ruangprestasi.com seperti ini ya. Maka kita harus bikin subdomain dahulu ya, subdomain dahulu. Oke, saya bikin subdomain smk ya, smk.ruangprestasi.com. Oke, namanya ini create. Jadi ada web utama, dalamnya ada m-learningnya lah bahasanya ya. Bagusnya sih
smkmlearning.ruangprestasi.com ya, atau mlearning.smk123.com .ac.id. Nah, begitu harusnya ya. Oke, jadi dia bikin sub baru di dalamnya. Oke, kita buat subdomain. Ya, jadi satu web ini rekan kan ya. Saran saya beli juga ya, beli aja online misalkan ya. Itu bisa bikin banyak sub tuh. Ya, bisa bikin banyak sub. Ya. Satu size yang agak besar gitu ya. Nanti kita bisa bikin sub-subnya lagi, usahanya lagi ya. e-marketing.saya.com ya, e-learning.saya.com ya. Jadi ada satu induk nama masternya ya, seperti itu. Oke, ini sudah kebentuk. Berarti di sini sudah ada nih ya, kalau kita refresh di sini. Ya, kalau kita refresh di sini dia sudah ada nih otomatis yang apa tuh namanya? smk. Tadi ya, smk. Nah, smk.ruangprestasi.com ya sudah ada nih. Tapi dia masih kosong. Oke, kita kembali ke cPanel lagi di sini. Rekan-rekan di sini di cPanel kita ini ya, terutama yang berbayar ya. Kalau yang free saya cek tuh nggak ada ya fitur untuk mengubah seri PHP-nya ya. Kalau di sini dia ada PHP tweak ya, ada PHP tweak. PHP tweak itu atau konfigurasi versi PHP bahasanya. Ya, kita bisa ubah versi PHP-nya. Ya, tadi yang diminta adalah versi 8 ya. Kita smkruangprestasi.com ya, ini ada banyak web yang udah kita buat subdomain-subdomainnya. Dia bisa berdiri sendiri ya, smkruangprestasi.com. PHP-nya yang diminta adalah versi 8 ya. Bukan 81 ya. 81 saya coba itu malah ada pesan kesalahan ya, pesan kesalahan ya. Saya coba benerin juga itu masih aja ada kesalahan ya. Kalau kita lihat di panduan ini saya sudah merangkum contoh-contoh kesalahannya ya. Contoh-contoh kesalahannya itu kita lihat ya. Ini dia pesan errornya kayak gini nih. Saya coba. Kadang ada pesan gini XML bla 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 ya, karena versi yang 81 kayaknya lebih sensitif ya pola penulisan XML-nya ya, atau punya rule baru sendiri kayaknya dia. Ya, seperti itu. Ada lagi pesan kesalahannya kayak gini nih, library INTL belum dimasukkan ya. INTL sodium belum dimasukkan. Apa sih INTL sodium itu? Kita cek lagi di sini. Tadi kita milih versi 8 ya untuk yang apa tadi? SMK ya. Di sini nih kita aktifkan nih, kita checklist nih. Kalau yang di lokal nggak perlu ya, tapi kalau yang online harus manual. INTL sudah masuk, sodiumnya kita masukkan juga. Ya, INTL masuk, sodiumnya kita masukkan juga. Ya, udah dia otomatis kesimpan ini. Ada yang bilang PHP tweak atau konfigurasi PHP server atau PHP version ya. Intinya webnya apa, pakai PHP versi berapa. Oke, 8 ya. Oke ya, sudah ya, ini udah masuk. Kita langsung back, kembali lagi. Oh, sorry, backnya salah ya. Backnya harusnya home-nya tadi tekan ya. Dia kalau salah dia akan lari ke login lagi dia. Oke, di sini ya. Keseringan kesalahan install tuh di sini. Ya. Jadi kita termanjakan dengan fitur bawaannya ini ya, bawaannya cPanel ya. Kadang pakai bawaannya cPanel aja. Di situ kan sudah lengkap tuh, ada modelnya juga tuh. Nah, kita coba ya. Kita coba yang versi salahnya ya. Oke. Nih ya. Ini sebenarnya eh entah bug atau karena apa ya? Padahal udah sama nih versinya 3.11.5 ya kan, di localhost sudah jalan. Tapi waktu kita install di sini dia nggak jalan ya. Padahal tinggal cukup sebenarnya lebih mudah ya, kita klik install ya. Kemudian kita pilih letaknya di mana. smkruangprestasi.com ya. In directory-nya https oke. Ini kita kosongin saja, artinya dia installnya ke sini. Kemudian versinya mau kita pilih ya, ini saya udah coba juga dari versi 3 berapa ya, itu pun nggak mau dia ya. Kita lengkapin data-datanya, oke, boleh sekarang boleh nanti ya. Ini password admin kalau bisa di copy ya, karena atau kita ketik manual yang agak kompleks. Oke, sementara saya default dulu aja ini ya, bagusnya disesuaikan dengan nama web yang akan dibuat, SMK prestasi apa dan sebagainya. Oke, saya install ya, kita ngetes dulu di sini.
Nah, di sini dia akan berhenti dia, ya, menunjukkan kata dia modelnya tidak ngebaca, ya, model yang kita install ini tidak ngebaca library gitu ya. Kita coba, oh ya 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 ya, bisa akhirnya ya. Sekarang kan sorry, saya belum mencoba ya, belum mencoba ini ya. Jadi gini ceritanya gini, mestinya dia ada pesan kesalahan gini ya. Oh, ini dicoba tapi malah benar ya. Saya kasih tahu kronologinya sebentar ya. Saya kasih kronologinya sebentar ya. Oke. Nah, gini yang ini lokal udah jelas. Nah, di sini di modul. Saya cek di modul dulu. Saya cek di modul. Nah, jadi rekan-rekan. Eh, saya udah coba ya berulang kali. Itu selalu muncul pesan kesalahan ini. Padahal library Intel dan Studium itu sudah kita install ya. Intel dan Studium sudah kita checklist. Ya, misalnya di sini saya coba kemarin di smaruangprestasi.com ya. Kemudian nggak bisa lanjut ya, artinya dia bermasalah di situ. Akhirnya saya melakukan dua percobaan ya. Percobaan pertama adalah komplain ya, komplain kepada providernya. Providernya itu saya waktu itu providernya Namecheap di situ ya. Sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin ya. Di sini ada fitur chatting. Saya komplain kenapa Moodle nggak bisa diinstal di server sana kan gitu ya. Padahal itu udah standar provider ya, standar provider lah bahasanya. Kalau disampaikan di sana itu apa ya, dia minta waktu untuk perbaikan dan itu prosesnya hampir seminggu lebih ya. Di sana bilang oke, okay, bisa coba nggak bisa juga oke, okay, sekarang coba nggak bisa lagi. Tapi ternyata tadi barusan congratulations ya, berhasil ini, berhasil rekan-rekannya. Oke, kita review sebentar. Wah, bahaya nih, bahayanya apa? Bahayanya adalah saya nggak mencatat username passwordnya tadi ya, passwordnya nggak saya catat tadi. Wow, wow, wow. Sia-sia dong ini berarti. Sia-sia ya. Dan tadi emailnya pun email ngawur tadi itu ya, email ngawur tadi ya. Aduh, 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 aduh. Saya nggak ngecek kalau ini udah bisa ya. Ini ngecek nggak ini. Artinya gini ya, artinya kalau kita hosting dan kebetulan kita install pakai library bawaannya siapa tadi? Ini berhasil, ya itu berarti wah itu bonus berarti ya bisa berarti ya aman gitu ya. Cuman yang jadi masalah adalah saat gagal yang kita coba komplain di sananya juga teknikalnya ada kendala ya kenapa nggak bisa begitu ya. Tadi kan kita pakai ini ya, pakai pakai education ya. Kita pilih install tadi ya, oke ya. Itu lebih mudah jadinya ya. Tertolong kita jadinya. Kalau kita panggil pun sebenarnya udah jalan nih. SMK ruang prestasi. Kemudian udah masuk otomatis ya. Mudah dan cepat ya. Tuh udah jadi kan kita tinggal login. Masalahnya tadi kita nggak mencatat ya username passwordnya apa ya, nangis di sini nih. Ya sia-sia jadi ini. Ya sorry tadi pikir saya tadi masih belum jalan. Oke. Sekarang saya ingin cara kedua ya. Cara kedua andai kata di servernya tempat kita hosting itu udah kita coba negosiasi komplain dan sebagainya masih kita install model nggak bisa juga. Nah kita mau belajar sekarang ya, belajar cara install. Ini sini udah saya buatkan juga langkah-langkahnya ya. Wah nggak seru ya, nggak seru nih, materinya udah selesai kalau kalau kayak gini. Ya, oke oke. Kita coba nginstal bagaimana model saat ada kendala di hosting. Oke. Kita coba masuk ke ini, ke cPanel lagi. Saya tutup. Ini yang localhost sudah selesai rekan-rekan. Ya, saya kembali ke localhost dulu. Ini udah selesai nih, udah komplit gini. Kita continue. Kita continue. Kemudian kita coba jalankan ya yang di localhost ya. Terus jadi garuk-garuk kepala nih. Ternyata udah bisa. Ya. Kita coba masuk ke ini ya, ke localhost tadi. Ini yang di localhost kan ya, kita finishing dahulu nama-namanya ya, username-nya admin, passwordnya
kita kasih apa ya, coba passwordnya yang mudah lah. Oke, kita coba yang seperlunya aja. Kemudian seperlunya aja ya kita sih ya. Oke, ini melengkapi lah ya, nama SMK-nya apa dan sebagainya. Admin passwordnya ini, oke. Oke, tadi kalau yang online nggak ada halaman ini, sekali aja di awal tadi ya, karena tadi saya nggak yakin itu jalan ya, nggak kita copy itu passwordnya, padahal passwordnya rumit tadi. Oh, ada passwordnya ya di rekaman nanti ya, di rekaman video ya, sorry. Oke, ini lagi proses. Kita butuh satu halaman lagi untuk menulis rincian sekolahan ataupun tempat yang mau dibuatnya. Oke, full set name SMK Prestasi Bangsa. Oke, misalkan ya. Nama pendeknya SMK Learning. Oke, deskripsi dan sebagainya soal aja ini kita save change. Oke, ini yang di localhost sudah selesai. Ya, kita letakkan di kantor sekolahan ya, kemudian pihak sekolahan tinggal nginput data. Ya, update data. Oh, dia minta alamat yang sebenarnya ya. Oke, kita kasih aja email kita. Oke, save change. Sudah masuk. Ya, di sini kita tinggal masuk ke admin ya, bikin kategori ya, bikin course. Course itu ibaratnya mata pelajarannya ya, seperti itu. Kita masuk di sini ya, course, manage kategori and course ya. Nambah kategori, bikin course, betul. Ya, tinggal dilanjutkan ini. Oke, yang localhost sudah aman. Ya. Sekarang kita masuk ke yang online. Ya, untuk yang online itu ini ya, saya kembali lagi ke depan. Ke depan itu cPanel, oke. Oke, berarti kita bikin ini baru ya, bikin subdomain baru lagi ya. Oke, bikin subdomain baru lagi. Atau tadi saya sudah punya subdomain baru deh kalau nggak salah. Nama subdomainnya itu SD kalau nggak salah ya, sd.learning. Kita coba. Langsung aja ke file manager. Atau langsung aja kita setting PHP-nya dulu ya. Oke, kita setting PHP-nya dulu. Kita review lagi nih. Kita masuk ke sd.ruangprestasi.com. Kita pastikan versi PHP-nya. Oke, kemudian library INTL dan Sodium-nya harus ada. Ya, untuk multimedianya nih. Ya, oke, sudah ada juga. Oke, aman. SD ya. Kemudian kita ke depan. Kemudian kita bikin database-nya. Bikin database untuk yang SD tadi ya. Manual kita buat di sini. Nama database-nya kita nanti ya, model SD 3115. Oke, nama database-nya model SD 3115. Usernya kita kasih nama usernya user SD 3115. Passwordnya pakai yang generator aja. Oke, jangan lupa ini kita copy ya. Password tadi ini database-nya, kemudian yang ini jangan lupa kita copy. Takutnya salah lagi nanti ya. Oke, passwordnya ini dan database-nya adalah ini. Create user. Ini database-nya ya. Kemudian kita pastikan ini checklist semua. Ini manual ya. Oke ya. Usernya ini, database-nya ini, passwordnya ini. Oke, dapat. Nah, ini dia pasangannya ya. Oke, kemudian kita simpan.
Ini agak-agak sedikit panjang kalau install manual di online ya. Tapi nggak terlalu panjang sih ya. Intinya sih normal ya. Kalau kita mau hosting juga kan disetting dulu username password online-nya. Oke, udah masuk. Kemudian baru kita masuk ke file manager ya. Oke. Jadi langkah ini dilakukan kalau saat kita hosting menggunakan bawaannya Moodle tadi ya, bawaannya Moodle cPanel gagal ya, soft columns tadi ya. Oke. Di sini kita masuk ke Sofacolus ya, Sofacolus. Kita masuk ke SD ya, SD huruf SD. Nah, ini kita install SD. Nah, ini masih kosong ya. Jadi rekan-rekan, model yang kita miliki tadi ya, model yang tadi kita miliki itu kita upload ke sini zip-nya. Ya, zip-nya. Zip-nya kita upload ke sini. Oke, model 3115 kita masukkan. Ya, tadi dia dicek ya. Cek sum htdoc mentahannya tadi kita kumpulkan model 3115. Oke. Kita ekstrak. Sorry, kita zip dulu di sini ya. Ya, artinya kenapa pakai zip? Karena kalau zip cukup satu file kita kirim ke server. Kalau nggak di zip, waduh lama ya, satu file satu file. Belum dia dalam folder, ada folder lagi, ada folder lagi, lebih lama lagi ya. Oke. Ya, langkah ini adalah langkah hosting ya, sama dengan hosting menggunakan database ya, standar ya. Kita setting root, password dan sebagainya. Oke, kita tunggu ya. Oke, sembari dia upload saya akan bercerita dahulu ya. Ini apa tuh namanya, satu domain ya, satu hosting ya, itu memiliki banyak sub lagi ya. Misalnya kita punya usaha ruangprestasi.com ya, di dalamnya bisa untuk SD, e-commerce ya, bisa m-learning ya. Saya sarankan rekan-rekan mahasiswa punya hosting lah seperti itu. Atau kalau nggak ada ini, kalau pakai yang gratisan bagaimana ya? Kalau pakai yang gratisan sebenarnya bisa, cuman versi PHP-nya nggak bisa dirubah. Ya itu dia ya. Juga namanya pun nama mereka jadinya, nama usahanya ya, 000webhost.com. Oke, kita pastikan lagi. Jalan. Rekan-rekan bisa registrasi ke contoh web yang gratis ya, 000webhost.com. Ini sebagai pembanding saja. Registrasi mudah sekali dan langsung aktif, nggak nunggu sehari atau 2 hari untuk diverifikasi ya. Oke, saya login di sini ya, masuk. Ini sembari nunggu yang tadi ya, ini agak meloncat ya karena waktunya kita bagi-bagi nih ya. Ini cara hosting yang gratis ya. Kalau tadi kan ini cara hosting ya, yang berbayar ya, hosting yang berbayar ya. Kalau hosting yang berbayar itu fiturnya ya seperti tadi ya. Oke, seperti ini fiturnya. Fitur yang berbayar pun ada dua cara tadi ya. Pakai cara yang mudah, pakai Sofacolus tadi ini ya. Sofacolus ini ya, app installer. Ya, ternyata bisa udah ya. Tapi takutnya beberapa hosting tempat lain itu ada kendala ya. Maka kita masuk ke instalasi cara kedua ya. Cara kalau ada kendala di sini. Oke. Kemudian di cara yang kedua tadi, yang rumit tadi, kita langkah yang mudah adalah kita upload tuh file zip-nya. File zip-nya ini udah masuk ya. Kita tinggalkan yang gratisan dulu ya, kita kembali ke sini. Ini udah selesai. Kemudian kita buka lagi file manager ya, file manager. Kita kembali ke file manager. Loh, kenapa nggak pakai FileZilla sih? Kan FileZilla lebih mudah ya. Ya, saya udah coba FileZilla ini ke protect dia untuk FileZilla ya. Sepertinya sih SSL konfigurasinya belum tepat ya. Nanti saya harus konsul lagi ke providernya supaya dibuka ya, seperti itu.
Oke, di sini ada file manager ya, kita buka file manager. Nah, di atas ternyata. Oke. Kita pastikan tadi di SD ya, di SD tadi ya, subdomainnya SD. Nah, ini dia nih. Nah, ini kita ekstrak ya, kita ekstrak. Cuman ekstraknya kadang bikin subdomain dia ya, karena bawaannya memang dia subdomain, subfolder dia. Ya gimana lagi? Ya nggak apa-apa, kita ekstrak aja ke sd.ruangprestasi.com. Ya, jadi dia nanti masuk ke mari kita ekstrak. Oke, selesai. Nah, masalahnya tadi sama kayak yang di localhost, dia masuk ke dalam subfolder. Ya nggak apa-apa, kita blok lagi semua, kita move ya, kita pindah. Ya, kita move. Kita lakukan move ke dalam, ke atas ya, dipindahin ke atas. Oke. Zut, habis. Oke, sekarang kita pastikan lagi ke SD ya. Ini tadi ya, udah masuk sini semua. Nah, kalau udah masuk begitu, ya rekan-rekan yang kita tinggal jalankan satu lagi ya. Jalankan tadi sd.ruangprestasi.com. Ya. Oh, ini masih yang lama ya. Ini buffering yang lama nih kayaknya. Ini masih cookies yang lama ya. Saya coba refresh dulu. Nah, ini baru masuk. Oke. Jadi sebelumnya sudah ada web, cuman saya hapus, saya timpa dengan ini. Oke. Sama seperti yang di localhost ya, rekan-rekan sama nih. Mau pakai bahasa apa ya? Kita next saja. Normal sama, cuman ada satu tambahan di sini. Ada satu tambahan yang kira-kira penting untuk disampaikan ya. Oke. Model data SD3115. Oke, saya buat ini ya. Wah, waktunya tinggal 10 menit lagi ya, kita close. Oke, kita next di sini. Oke, database yang disupportnya adalah MariaDB ya, untuk yang ini tadi. Next lagi. Yang versi 311 ya. Nah, di sini nih, ini adalah sesuai dengan settingan kita tadi nih. Username-nya apa? Ini username-nya. Oke. Database-nya apa? Tadi database yang udah dibuat ini. Ya kan? Sesuai dengan yang kita buat di wizard tadi ya. Password-nya apa? Kita isi lagi ini ya. Database portnya ya kalau bingung kosongin aja ya. Selama dia nggak required nggak ada masalah ya. Kalau dikasih pun 3306 ya. Oke, next lagi. Oke, di sini kita akan install ya. Cuman di sini ada pesan kesalahannya ya. Saya coba dulu membaca pesan kesalahannya ya. Karena ada liku-liku install nih ya, hitung install nih. Di sini merah nih. Ini nggak bisa kalau kita next nih, nggak ada tombol nextnya ya. Dia minta proses waktunya agak lama kata dia. Nggak bisa nih kalau sebentar. Oke, di ketikan modul tadi sudah saya sampaikan ya, itu waktu prosesnya agak lama. Sebenarnya kalau kita di localhost bisa ya kita setting tuh maksimum prosesnya dinaikkan gitu ya. Cuman kalau kita numpang, ini kan kita numpang ya hosting di tempat orang lain ibaratnya, itu ya nggak bisa kita ubah-ubah seri PHP-nya itu agak sulit ya. Bisa pun karena itu versinya mungkin udah menggunakan Linux Linux apa gitu kan kita lebih panjang lagi prosesnya. Oke, cara yang mudah seperti ini. Kita buat aja file.htaccess ya. Kemudian kita isi angka yang tinggi aja di sini. Kan tadi 5000 ya. Kita isi aja angka berapa lah. Ya, 555 terserah ya. Yang penting lebih dari 5000. Kita buat file baru .htaccess ya. Oke, kita masukkan. Salah kopinya salah kopinya. Kita copy. Oke, kita kasih nama ini. Ya, .htaccess. Ya, saya ambil di desktop.
Belum ada ya, oke. Oh, sudah ada ya, nggak apa-apa, timpa aja, oke. Kemudian baru kita upload ya lewat file manager lagi. Ini tadi ini file manajernya. Kita pastikan di SD tadi ini, ya yang SD ini. Kita pilih upload, kita ambil di desktop. Oke, ya sudah masuk ya. Artinya prosesnya dia dikasih waktu yang agak lamaan ya di dari pesan installer model yang tadi ya. Ini dia tadi ya pesan ini ya. Kita refresh kembali. Oke, masuk dan continue-nya muncul. Ya, udah nih udah siap-siap ambil es doger sama gorengan nih ya, nunggu instalasi selesai. Mudah saya kira ya. Itu yang mau disampaikan sih ya, mau disampaikan inti daripada bagaimana proses instalasi ya. Jadi kadang-kadang rekan-rekan mahasiswa ada tugas e-learning nggak dikerjakan-kerjakan tiba-tiba hilang gitu kan. Ya mungkin dia mau ngerjakan tapi bingung kok nggak jalan-jalan gitu ya, seperti itu. Oke, di sini jadi kita berbagi ya, berbagi pengetahuan atau pengalaman. Oh, ternyata masalahnya di sini. Dari sini udah selanjutnya tinggal ya, tinggal apa? Lihat YouTube, ke Gramedia, cari buku tentang Moodle. Banyak tuh pembahasan cara kohortnya, bagaimana cara bikin kategori, bikin sub materi dan sebagainya ya. Dan yang penting rekan-rekan sudah berhasil insya Allah dari sini menginstal Moodle yang terbaru. Oke ya. Kita lanjut ke yang versi gratisan ya. Seperti apa sih fitur yang ada di web gratisan? Satu ya. Ini agak lama ya. Biasanya loading-loading terus nih. Karena mungkin banyak yang mengakses ya. Ini udah selesai tuh ya yang online ya. Udah selesai, kita continue. Yang SD ya. Oke, oke, oke. Kita coba tunggu lagi yang gratis. Fiturnya apa saja yang bisa kita olah ya. Oke, ini udah selesai yang online, sama dia minta settingan juga passwordnya. Sama kayak yang di localhost tadi ya, admin, email ya. Oke. Saya coba isi seperlunya aja datanya. Tadi SD ya, SD SD bisa. Bersama kita bisa. Wah, short name-nya SD BKB Learning ya. Nah, sudah nih masuk ke set. Udah tinggal dimainkan aja nih rekan-rekan course-nya. Ya, manage course ya kan, tambah kategori ya. Udah dari situ dengan udah mengalir saja tuh, nanti dengan sendirinya tahu saya mau ini gimana, mau ini bagaimana ya. Ini udah di tangan ya, udah di tangan dan di komputer masing-masing. Ya, harusnya sudah bisa. Bahkan kan sorry ini yang online agak sedikit loading. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, kita coba mau pilih yang mana. Mana untuk order berarti ya? Order di web host. Non web host, coba kita masuk. Wah, rekan-rekan, sorry ini nggak bisa kita coba ini kayaknya nih. Dia masih verifikasi-verifikasi, nanti ada waktu baru kita kupas kembali ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya di Sabtu siang ini. Ya, insya Allah kita akan lanjut lagi bagaimana memanfaatkan ya 30 lebih ya fitur yang dari model punya
itu di lain kesempatan ya. Saya harap dengan pertemuan ini kita jadi semangat lah untuk mengoprek kembali ya kita sebagai apa